La 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 Tusi. Halo, welcome back to my channel dengan aku Tusi dan Dani. apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Amin. Karena kita udah berdua, berarti tandanya adalah Tusi Top 5. Nah, di Tusi Top 5 kali ini yang akan kita bahas adalah 5 boyband terkenal sebelum K-pop. betul sekali. Pasti anak-anak 90-an tahu boyband apa yang kira-kira akan kita sebutkan di Tusi Top 5 kali ini. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke nomor 5. Di nomor 5 ada Boyz II Men. I'll make love to you like you want me to. Boyz II Men merupakan vokal grup R&B yang berasal dari Pennsylvania, Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1987. Didirikan? Emang dia bangunan? Dibentuk pada tahun 1987. Boyz II Men banyak menyanyikan lagu cinta dengan harmoni akapela yang menakjubkan. Boyband ini diawali dengan 4 anggota, yaitu Nathan Morris, Wanya Morris, Shawn Stockman, dan Michael McCary. Di tahun 90-an, Boyz II Men meraih kesuksesan internasionalnya dengan merilis 5 singlenya. Di antaranya adalah End of the Road, I'll Make Love to You, dan One Sweet Day yang dinyanyikan bersama dengan Mariah Carey. Kemudian pada tahun 1994, Boyz II Men mengeluarkan satu single yang berjudul On Bended Knee yang menggantikan nomor 1 Billboard Hot 100 US yang diduduki oleh lagu mereka juga, yaitu I'll Make Love to You. Gimana lagunya I'll Make Love to You? I'll make love to you. Gitu lagunya. Nah, di tahun 2003, Michael McCary yang berperan sebagai suara bass dalam boyband ini memutuskan untuk hengkang dari Boyz II Men, dan Boyz II Men ini bertahan dengan 3 anggotanya sampai dengan sekarang. Jadi, kalau dipikir-pikir, Boyz II Men ini adalah boyband paling tua, kayak senior boyband gitu, di antara boyband-boyband lainnya. Nah, karena nggak ada yang bisa dilucu-lucuin, jadi kita langsung aja lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ada NSYNC. Aduh, bau apa nih? Ensik banget. Bupet sih. NSYNC merupakan boyband yang dibentuk pada tahun 1995 dan berasal dari Orlando, Amerika Serikat. Anggota dari NSYNC ini ada Jesse Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatune, Lance Bass, dan yang paling terkenal adalah Justin Timberlake. Meskipun NSYNC ini adalah boyband yang berasal dari Amerika, tapi mereka tampil terlebih dahulu di Jerman. Dan album mereka yang bernama NSYNC sukses besar di negara-negara Eropa pada tahun 1997. Barulah setelah itu mereka debut di Amerika dengan singlenya yang berjudul I Want You Back. Album kedua yang rilis pada tahun 2000 bernama No String Attached terjual lebih dari 1 juta kopi dalam 1 hari. Salah satu lagu yang terkenal dari album itu adalah Bye Bye Bye, This I Promise You, dan It's Gonna Be Me. Nah, lagu-lagu mereka yang berasal dari album keduanya ini masuk ke top 10 Billboard Hot 100 pada tahun 2000-an. Selama karirnya, NSYNC banyak diundang ke acara-acara besar seperti Super Bowl dan Olympic Games. Selain itu, NSYNC juga banyak berkolaborasi dengan bintang-bintang besar seperti Elton John, Stevie Wonder, Phil Collins, dan lain-lain. Album ketiga sekaligus album terakhirnya rilis pada tahun 2001 yang bernama Celebrity. Kemudian, pada tahun 2002, pentolan NSYNC yang bernama Justin Bieber lebih memilih... Kalau nggak nyadar buat Apa sih? Justin Bieber pentolan NSYNC. Kemudian pada tahun 2002,
Pentolan NSYNC yaitu Justin Timberlake memilih hengkang dari NSYNC dan lebih memilih untuk fokus terhadap solo karirnya. Inilah alasan terbesar kenapa NSYNC bubar. Dan pada tahun 2007, NSYNC secara resmi bubar setelah 5 tahun vakum dari dunia permusikan. Oke, meski telah lama bubar, NSYNC disebut-sebut sebagai influencer dari boyband-boyband yang ada zaman sekarang. Salah satunya BTS. Nah kalau gitu kita langsung lanjut aja ke nomor 3. Di nomor 3 ada boyband dari Asia yang mestinya ditaruh di nomor 4 karena nama mereka adalah EXO. EXO atau singkatan dari Flower 4 adalah boyband dari Taiwan yang beranggotakan Jerian, Vanessa Wu, Ken Chu, dan Vic Chu. Jerian itu tuh. Kalau ke pom bensin tapi nggak mau bensinnya diisi di mobil, isinya di Jerian aja nih. Jerigen. Ken Chu itu terus. Aduh, Kencu kamu bau banget. Ken Chu itu tuh anak nyamuk. Encu. Oke, karena mereka berempat dan mereka semuanya unyu, makanya namanya adalah Flower 4. EXO terbentuk pada tahun 2001 setelah mereka memainkan drama yang berjudul, pasti kalian semua tahu anak 90-an, yaitu Meteor Garden. Sancai. Film drama seri Meteor Garden ini berasal dari manga Jepang dengan judul Boys Over Flower. Meteor Garden dan EXO ini terkenal seantero Asia dan sampai ke Indonesia pada tahun 2002 di channel Indosiar. Saking suksesnya film ini, sampai-sampai SCTV pun punya saingannya, yaitu sinetron dengan judul Siapa Takut Jatuh Cinta. Lagu EXO yang paling terkenal, yang juga menjadi soundtrack dalam film Meteor Garden, judulnya adalah Sing Fei. Nah, karena EXO ini merupakan ikon dari Asia, jadi mereka juga diajak kolaborasi oleh Disney Lilo and Stitch dan menyanyikan lagu Can't Help Falling in Love. Pada tahun 2007, EXO mengganti namanya menjadi JVKV yang merupakan inisial dari nama masing-masing personilnya. Hal tersebut dilakukan karena EXO terkena hak cipta karena pada saat itu di Jepang drama Boys Over Flower sedang berlangsung dan menggunakan nama EXO yang sesuai dengan manganya. Jadi EXO yang dulu terpaksa ganti nama karena terkena hak cipta. Gitu. Ya itulah tadi boyband di nomor 3. Sekarang kita akan lanjut ke boyband di nomor 2. Di nomor 2 ada Backstreet Boys. Alright. Backstreet Boys dibentuk pada tahun 1993 di Florida, Amerika Serikat. Boyband yang beranggotakan AJ McLean, Howie Doraf, Nick Carter, Kevin Richardson, dan Brian Littrell memulai debut internasional mereka pada tahun 1996 dengan mengeluarkan album pertama mereka yang bernama Backstreet Boys. Pada tahun 1997, Backstreet Boys mengeluarkan album keduanya yang bernama Backstreet Back. Nah, album kedua inilah yang membuat Backstreet Boys terkenal seantero dunia. Lagu-lagu yang terkenal dari album ini diantaranya adalah Everybody dan As Long As You Love Me. As long as you love me, we'll be together. Justin Bieber. Album ketiganya keluar pada tahun 1999 yang bernama Millennium dengan single pertamanya yang berjudul I Want It That Way. Dan lagu ini menjadi lagu hits di berbagai negara. Lagu lainnya yang juga terkenal adalah Show Me The Meaning dan The One. Yang menarik, Backstreet Boys merupakan boyband yang sangat solid.
Karena sampai sekarang Backstreet Boys masih bertahan dengan anggota yang sama. Bahkan, umur dari boyband ini sudah lebih dari 20 tahun. Nah, kalian tahu nggak nih asal nama dari Backstreet Boys? Mereka terinspirasi dari pasar loak Backstreet Market yang berada di Orlando, Florida, di mana tempat tersebut merupakan tempat mereka biasa kongko. Jadi, mereka itu anak gaul, anak hits, yang hobinya nongkrong di pasar loak. Loak itu suara burung gagak. Loak, loak, loak. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 1. Di nomor 1 ada saingan terberat dari Backstreet Boys, Yaitu Westlife. kalau ini boyband favorit aku. Kalau itu aku tidak tanya. Ayo, siapa yang ngefans sama Westlife? Boleh banget komen. Westlife adalah boyband yang berasal dari Sligo, Irlandia dan terbentuk pada tahun 1998. Grup ini beranggotakan Shane Villan, Mark Fihili, Kian Egan, Brian McFadden, dan Nick Byrne. Sampai sekarang mereka memiliki sampai dengan 13 album. Mereka memulai debut internasional pertamanya dengan merilis album yang berjudul Westlife pada tahun 1999. Lagu-lagu di album pertamanya ini menjulang sukses. Di antaranya adalah If I Let You Go, Flying Without Wings, dan I Have a Dream. Di tahun 2000, Westlife mengeluarkan album keduanya yang bernama Coast to Coast. Nah, di album ini mereka menggaet penyanyi terkenal yang bernama Mariah Carey di lagunya yang berjudul Against All Odds. Lagu terkenal lainnya dari album ini adalah My Love dan I Lay My Love on You. Is all I wanna do. Kemudian, pada album ketiga, mereka menyanyikan kembali lagu Billy Joel yang berjudul Uptown Girl. Lagu Uptown Girl ini menjadi best-selling single of all time di Irlandia. Wow, selamat ya Westlife. Oke, dan pada tahun 2004, Brian cabut dari Westlife untuk mengejar solo karirnya. Nah, aku sedih kan, soalnya Brian ini favorit aku di Westlife. Tapi setelah si Brian menjadi penyanyi solo, malah dia nggak terkenal lagi. Dan sampai sekarang Westlife tetap bertahan hanya dengan 4 anggotanya saja, tidak termasuk Brian. Sebenarnya Westlife pernah memutuskan untuk bubar pada tahun 2012. Tapi mereka memutuskan untuk kembali bersama pada tahun 2018 dan akhirnya bertahan sampai dengan sekarang. Demam Westlife ini menyerang hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan waktu kunjungan konser pertama Westlife ke Indonesia, Westlife mengajak penyanyi cilik Sherina. Waktu itu Sherina masih cilik, jadi disebutnya penyanyi cilik. Dan mengajak Sherina untuk menyanyikan lagu I Have a Dream pada tahun 2001. Tuh, aku iri banget sama Sherina. Bisa ketemu sama Westlife. Waktu itu masih ada Brian, jadi aku sangat iri. Ya itulah tadi Tusi Top 5 tentang 5 boyband terkenal sebelum K-pop. Gimana nih, apa kalian mengalami di masa boyband ini berjaya, lagunya sering diputar di bioskop? Di bioskop? Di radio maksudnya. Kalau kalian masih suka dengerin lagu dari boyband-boyband tersebut, jangan lupa komen lagu apa yang paling kalian suka. Kalau aku sih sudah jelas lagu-lagunya Westlife. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan sudah nonton sampai akhir. Saya kasih jempol. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Tusi akan bertemu kalian lagi di video selanjutnya, jadi saksikan dan nyalakan notifikasinya sehingga kalian tahu kalau ada video baru yang masuk. Wow. Oke, kita berdua pamit. See you on the next video and bye-bye.